Halo teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu Anda selama ini telah subscribe Rutin Hong Kong channel. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong untuk tekan tombolnya sekarang. Subscribe, like, and share. Mari kita mulai sekarang. Jadi kita saat ini kebanyakan sudah tahu bahwa menabung itu penting, seperti yang kita pelajari sejak masa kecil, bahwa menabung itu sudah diajarkan ya. Jadi menabung dengan celengan, jadi atau menabung koin. Jadi setiap ada kembalian kita masukin ke koin itu. Jadi walaupun sedikit itu lama-lama akan menjadi bukit, begitu kata pepatah ya. Jadi saat ini kita tahu bahwa pentingnya menabung itu untuk membantu kita memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas, dan kebutuhan untuk masa depan yaitu untuk pensiun dan untuk liburan misalnya, dan ketenangan pikiran. Karena misalnya kita naik kendaraan atau keluar rumah, misalnya ada kebutuhan yang mendesak atau mendadak, kita sudah ada dananya untuk suatu kejadian tidak terduga. Misalnya kayak mobil itu ada ban serepnya seperti itu. Seperti mobil kita juga ada taruh ban serep. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, bannya kempes, itu bisa langsung pakai ban serep. Kemudian di sini kita akan bicara tentang mengupas tentang cara sederhana, 5 cara sederhana mengelola uang. Jadi kita harus menetapkan tujuan yang masuk akal. Jadi misalnya kita ingin punya DP rumah untuk berapa tahun ke depan. Jadi kita tahu harga rumah berapa, terus DP-nya berapa, dan kita perlu menabung untuk berapa lama. Terus buat rencana anggaran, jadi kita catat, jadi ada anggarannya, jadi kita tahu angkanya. Jadi setiap kali dana kita sudah sisihkan, jadi jangan dihabisin. Jadi kita tahu karena kita udah termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Terus kita juga ingat perlu dana untuk darurat, seperti yang tadi saya sampaikan, dan membuat tabungan untuk pensiun, dan melunasi utang, dan jangan untuk dan mencoba untuk menghindari utang yang baru lagi. Terus ada setiap kali ada penghasilan atau pendapatan, kita bisa menggunakan pembagian menjadi 3, yaitu tabungan 20%, terus tabungan itu yang mencakup dana darurat, dana pensiun, dan untuk keinginan yang kita mau, misalnya seperti DP rumah, atau untuk membeli motor, atau untuk yang lainnya. Terus ini yang 30% adalah untuk keinginan, jadi want. Itu keinginan, jadi sebagai hiburan, misalnya kita mau untuk nonton film, untuk rekreasi, misalnya untuk barang hangout sama teman, untuk makan di restoran, dan belanja online, atau mungkin yang suka belanja online ya, sekarang kan zamannya lagi work from home, jadi bisa langsung pesan di barangnya lewat ponsel kita atau gadget yang lain, terus nanti barangnya tinggal datang aja, kita nggak perlu ke tokonya. Terus yang 50% itu adalah itu kebutuhan, jadi kebutuhan hidup ya, wajib. Jadi memang 50% itu kita memang untuk bayar, misalnya seperti untuk makanan, untuk alat-alat mandi atau sanitari yang lain. Terus untuk bayar tagihan, misalnya tagihan listrik, air, atau tagihan yang lainnya, misalnya internet. Terus selain itu juga bisa untuk dananya untuk membeli asuransi itu ada banyak ya, jadi itu dananya termasuk di sini, dan itu juga untuk cicilan yang belum lunas gitu. Misalnya Anda beli barang terus perlu dicicil, misalnya cicilan rumah, misalnya sudah punya rumah terus perlu dicicil kan, jadi ini cicilannya masuk ke kategori ini. Terus Anda juga bisa mengkategorikan, jadi membagi bagiannya menjadi 2, yaitu 80-20. 80 itu adalah kebutuhan, jadi termasuk yang tadi ya, sekunder dan primer. Sedangkan untuk yang 20% untuk ditabung, jadi dicampur. Terus untuk selanjutnya itu anggaran buat kamu, misalnya itu karena itu kan 2 sebagai referensi ya, yang 50-30-20 itu menurut Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren.
Jadi itu disesuaikan dengan yang cocok buat kalian. Jadi misalnya yang perlu Anda prioritaskan yang mana itu, jadi kita harus jangan sampai bingung ya, mana yang harus, wajib, dan butuh ya, dan mana yang cuma keinginan. Misalnya ada diskon, kita cuma spontan aja, jadi cuma karena diskon jadi kita pengen beli, padahal itu nggak perlu, jadi cuma ingin. Jadi bedakan ingin dan butuh. Jadi kebutuhan itu adalah hal-hal yang memungkinkan untuk kebutuhan hidup, jadi memang perlu ya. Sedangkan kalau keinginan itu ya hal-hal yang membuat Anda cuma senang aja, tapi harusnya sih tanpa itu juga sebenarnya bisa. Jadi sekarang berusaha untuk memprioritaskan pengeluaran yang untuk kebutuhan. Jadi semuanya masuk dan keluar itu harus dicatat, atau enggak kalau bisa pakai aplikasi juga boleh. Dan Anda misalnya ingin membuka tabungan di Hong Kong, itu juga sekarang cukup mudah ya untuk tenaga kerja yang berasal dari Indonesia yang datang ke Hong Kong. Selain bisa menabung di bank-bank lokal atau bank-bank Bank Indonesia seperti Mandiri misalnya, atau Bank BCA, Bank BNI, itu juga Anda bisa menabung dan membuka tabungan. Bagi yang sudah punya, yang menabung kedua-duanya atau salah satu. Dan bila Anda tertarik ingin membuka tabungan di Hong Kong, Bank Hong Kong, Anda bisa membuka dengan cara membawa paspor, KTP. Paspor atau KTP ada yang perlu dua-duanya atau ada yang perlu salah satu. Dan kontrak itu biasanya ada alamat majikan, jadi mereka biasanya cukup dengan kontrak, paspor atau KTP, tidak perlu meminta bukti alamat tempat tinggal. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang harus bawa untuk bukti alamat tempat tinggal. Jadi ini Anda bisa lihat perbandingannya itu, dan mereka juga akan memberikan ATM. Namun bila Anda ingin menarik di counter, itu biasanya ada bank yang mengenakan biaya, misalnya kayak Bank Hang Seng, BOC, itu mereka mengenakan biaya di counter biasanya sekitar $20. Dan di sini saya ingin juga menjelaskan tentang perbedaan antara menabung di bank dan juga menabung di asuransi. Jadi di bank itu biasanya bunganya cukup setahun itu sangat kecil ya. Jadi bisa dibilang cukup uang Anda itu tidak terlalu banyak. Jadi Anda menaruh uang di bank itu tidak terlalu banyak mendapatkan bunga. Jadi sekitar 0,001% per tahun. Jadi misalnya Anda menabung 1.000 nih tiap bulan. 1.000 selama setahun kan 12.000. Jadi 4 tahun sekitar 48.000, dan bila dibiarkan itu sampai 30 tahun, jadi uang Anda itu cuma 48.000, jatuhnya 48.125. Sedangkan bila Anda menabung di asuransi, jadi menabung di asuransi itu bisa ada tercover juga tentang asuransi jiwa. Jadi tabungan plus asuransi jiwa. Jadi bila mana Anda terjadi sesuatu pada diri Anda, itu Anda akan mendapatkan asuransi jiwa. Jadi tabungannya tetap mendapatkan bunga, di samping itu juga ada asuransi jiwanya. Seandainya Anda menabung contoh 1.000 per bulan, jadi satu tahun itu 12.000 kan, jadi 4 tahun 48.000. Jadi 48.000 itu, setelah itu Anda sudah tidak usah nyicil lagi, jadi sudah cukup 48.000 itu dan dibiarkan di perusahaan asuransi. Dan dalam jangka waktu 30 tahun misalnya Anda biarin, itu uangnya akan mencapai 214.800. Jadi itu bila mana Anda misalnya setelah 30 tahun kemudian Anda ingin menarik, itu jumlahnya jadi 214.800. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya itu asuransi jiwanya 217.660. Jadi di situ misalnya pada tahun ke-10 atau tahun ke-15 atau tahun ke-16 Anda ingin menarik dananya, itu yang tadinya 48.000 itu Anda bisa menarik sejumlah 77.773. Jadi itu kalau misalnya Anda sudah tidak mau menaruh lagi di perusahaan asuransinya, atau Anda mau lanjut. Jadi misalnya dalam perjalanan itu Anda ingin
cuma menarik bunganya aja itu juga bisa ya. Jadi tanpa harus menutup. Jadi Anda cukup menarik bunganya saja. Dan berikutnya ini adalah kita perlu juga mengafirmasikan bahwa kita adalah pengelola uang yang baik. Jadi setiap hari kita bisa mengatakan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang sudah mengelola dengan baik, menginvestasikan uang, menghemat uang, memiliki tabungan, dan ini akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadi afirmasi ini bagus ya buat kita menyatakan bahwa kita udah melakukan kebiasaan diri kita yang lebih baik. Dan di sini ada juga kesimpulan dari yang kita bicarakan itu bahwa kita harus menyisihkan, kita harus menentukan target dan menyisihkan pendapatan kita. Dan di sini juga Anda bisa menulis tujuan, keinginan, kebutuhan, dan tabungan. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih.